GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka lahir pada tahun 1976, dipelopori oleh Hassan Tiro. Latar belakangnya bukan sekadar soal identitas, tapi juga karena rasa ketidakadilan ekonomi. Aceh yang kaya minyak dan gas, tapi masyarakatnya merasa tak mendapatkan porsi hasil yang layak. Pemerintah pusat dianggap terlalu menguras sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Selama lebih dari 2 dekade, konflik bersenjata terjadi antara GAM dan militer Indonesia. Puncaknya adalah saat diberlakukannya status daerah operasi militer pada akhir 1980-an yang justru memperparah pelanggaran HAM di wilayah Aceh. Namun segalanya berubah pasca tsunami 2004. Tragedi besar itu membuka pintu perdamaian. Pada tahun 2005, GAM dan pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian damai di Helsinki. GAM setuju meletakkan senjata dan Aceh diberikan otonomi khusus yang sangat luas. Kini ex-anggota GAM banyak yang aktif dalam politik lokal melalui partai lokal di Aceh. Namun pada Mei 2025 muncul pernyataan dari Mauliadi, anak mantan tokoh GAM, yang menyatakan bahwa perjanjian Helsinki telah dikhianati dan menawarkan opsi referendum atau kemerdekaan bagi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konflik bersenjata telah berakhir, ketidakpuasan terhadap implementasi perjanjian masih ada. RMS atau Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan diproklamasikan pada 25 April 1950 oleh mantan pejabat KNIL, terutama dari kalangan Kristen Maluku, seperti Dr. Chris Somokil. Mereka menolak masuk ke Republik Indonesia karena takut kehilangan otonomi dan status istimewa mereka. Namun proklamasi ini tidak mendapat pengakuan internasional. Pemerintah Indonesia pun segera melancarkan operasi militer, dan pada akhir tahun 1950-an, RMS berhasil ditekan di Maluku. Tapi gerakan ini tak benar-benar mati. Banyak pendukung RMS melarikan diri ke Belanda, dan di sanalah pusat kegiatan mereka berpindah. Kini, RMS lebih banyak beroperasi dalam bentuk simbolik dan kultural di pengasingan. Pada 25 April 2025, RMS merayakan 75 tahun proklamasi kemerdekaannya di Den Bosch, Belanda. Perayaan ini menunjukkan bahwa semangat RMS masih hidup di kalangan diaspora Maluku di Belanda. Di Indonesia, dukungan terhadap RMS sangat terbatas dan pergerakannya lebih banyak dicegah melalui pendekatan keamanan dan sosial. OPM atau Organisasi Papua Merdeka. OPM didirikan tahun 1965, tapi akar gerakannya lebih dalam sejak Papua diserahkan dari Belanda ke Indonesia pada 1963 melalui UNTEA. Banyak orang Papua merasa bahwa PEPERA 1969 dilakukan secara tidak demokratis karena hanya melibatkan sekitar 1.000 tokoh yang dipilih, bukan pemungutan suara langsung. Tujuan utama OPM adalah memisahkan Papua dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Mereka mengangkat isu pelanggaran HAM, eksploitasi, sumber daya, dan diskriminasi. Beberapa faksi OPM mengangkat senjata, sementara yang lain menempuh jalur diplomatik internasional. Hingga Mei 2025, OPM masih aktif melakukan aksi bersenjata di Papua. Pada April 2025, kelompok yang menamakan diri Kodap 16 Yahukimo dan Kodap 3 Ndugama melakukan serangkaian serangan terhadap warga sipil. Sementara sisanya aktif di forum internasional seperti PIF dan MSG. Namun pemerintah Indonesia menegaskan bahwa OPM tidak mewakili seluruh rakyat Papua dan menolak narasi pemisahan diri. GMM atau Gerakan Minahasa Merdeka. GMM adalah salah satu aspirasi minor yang berkembang di Sulawesi Utara, khususnya Minahasa, sebagai bentuk respon terhadap ketimpangan pembangunan dan identitas lokal. Gerakan ini sempat mengemuka sekitar awal tahun 2000-an, dipengaruhi oleh maraknya reformasi dan desentralisasi saat itu. Tokoh-tokoh lokal menilai bahwa budaya dan etnis Minahasa kurang dihargai dan pembangunan tidak merata. Namun sama seperti Bali Merdeka, GMM bukan gerakan bersenjata. Gerakannya lebih ke ranah simbolik dan budaya. Saat ini, suara Minahasa Merdeka nyaris tidak terdengar lagi secara formal. Namun pada Mei 2025, GMM bersama komunitas lokal mengadakan diskusi bedah buku Memerdekakan Tau Minahasa yang membahas isu-isu budaya dan identitas Minahasa. Hal ini menunjukkan bahwa GMM lebih berfokus pada pelestarian budaya daripada pemisahan politik. Aspirasi yang dulunya keras sudah melebur ke dalam perjuangan budaya lokal dan politik identitas dalam kerangka NKRI. GRM atau Gerakan Riau Merdeka. Gerakan Riau Merdeka dideklarasikan pada 15 Maret 1999 oleh Tabrani Rab sebagai protes terhadap sentralisasi pemerintahan dan eksploitasi sumber daya alam di Riau. Riau adalah salah satu penghasil minyak dan gas utama di Indonesia, namun pendapatan asli daerahnya tidak sebanding. Sejak awal 2000-an, beberapa kelompok sipil dan intelektual mulai menyuarakan aspirasi merdeka secara damai. Namun GRM tak pernah menjadi gerakan bersenjata. Aktivitasnya lebih ke protes sipil, kampanye di media, dan tekanan terhadap kebijakan pusat.
Setelah wafatnya Tabrani Rab pada 2022, aktivitas GRM menurun drastis, sampai pada akhirnya, sebagian besar aspirasi itu dialihkan ke perjuangan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kini, suara Riau Merdeka sudah jauh meredup. Kebijakan otonomi khusus untuk daerah penghasil SDA dan dana bagi hasil telah menenangkan sebagian besar ketegangan. GBM atau Gerakan Bali Merdeka. Gerakan Bali Merdeka bukanlah gerakan separatis bersenjata seperti yang lain. GBM lebih banyak muncul dalam diskursus sosial dan budaya, terutama dari kelompok kecil yang menganggap bahwa Bali, dengan budaya Hindu yang khas dan sejarah kerajaan sendiri, layak punya otonomi lebih besar. Isu-isu seperti eksploitasi pariwisata oleh investor luar, degradasi budaya lokal, dan tekanan dari regulasi nasional kadang memunculkan aspirasi semacam kemerdekaan kultural. Namun, sejauh ini tidak ada struktur atau organisasi formal yang terafiliasi dengan gerakan ini secara jelas. Gerakan ini lebih mirip bentuk kritik terhadap pusat daripada gerakan pemisahan. Pemerintah daerah Bali sendiri lebih mendorong penguatan budaya dan ekonomi dalam bingkai NKRI.